Shalom, Ibu Bapa dan Saudara-saudara. Salam sejahtera dari Tuhan untuk kita sekalian. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah melalui saat teduh. Walaupun mungkin ada di antara kita yang saat ini kurang sehat, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu, mari kita mengambil saat teduh. Kita memuliakan Tuhan melalui kidung pujian Bahasa Kasih. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, tahan menderita. Ajarlah kami rasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarlah kami rasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarlah kami rasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarlah kami rasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengangkat syukur kepadamu Tuhan, untuk waktu yang Engkau boleh anugerahkan kepada kami. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memberi kami hikmat, agar kami dapat mengerti dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Ampuni dosa kami dan bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Firman Tuhan, Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku.
Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara, tema renungan firman Tuhan untuk saat ini, kasih itu maha pengampun. Ibu bapa dan saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan, pada umumnya manusia tidak ingin untuk diperlakukan dengan tidak sewajarnya, dan juga untuk menerima dan serta-merta memaafkan jika ada orang yang berbuat jahat terhadap dirinya. Minimal manusia mengklarifikasi apakah itu benar atau tidak, lalu kemudian bisa jadi mereka adu mulut, bahkan yang kita lihat adalah membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang sering kita lihat. Lalu bagaimana dengan Yusuf di dalam pembacaan kita? Sepintas ketika kita mencermati apa yang terjadi pada diri Yusuf, kita bisa saja mengatakan bahwa pastilah Yusuf akan membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Karena Yusuf telah dijual ke tanah Mesir. Bahkan ia telah difitnah juga oleh istri Potifar. Dan bukan hanya itu. Juru minum yang juga telah dibantu oleh Yusuf serta-merta melupakan Yusuf. Setelah menikmati kebebasan dan juga kesenangan, seyogyanya setelah berkuasa, Yusuf boleh membalas segala kejahatan yang dilakukan oleh mereka itu yang pada waktu itu berusaha untuk mencelakakan dirinya. Pertanyaan sekarang ialah, apakah Yusuf bertindak demikian? Jelas tidak. Pada waktu Yakub atau Israel meninggal, ayah dari Yusuf, memang timbul kekhawatiran dari kakak-kakaknya bahwa dengan tidak adanya ayah mereka akan dipergunakan oleh Yusuf untuk membalas dendam. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk tetap menggunakan ayah mereka untuk mencegah balas dendam dari Yusuf. Tetapi apa yang terjadi? Dari jawaban yang diberikan oleh Yusuf, jelas terlihat tidak ada dendam sedikit pun di hati Yusuf. Apalagi mau membalas kejahatan kakak-kakaknya dengan kejahatan. Bahkan ia memberi jaminan keselamatan, bahkan kebutuhan mereka sehari-hari. Kita bisa melihat itu di dalam perikop pembacaan kita. Ayat 21 dikatakan, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, meskipun Alkitab tidak menyebutkan bagaimana sikap Yusuf juga terhadap istri Potifar yang menfitnah dan kemudian Potifar yang menjebloskannya ke dalam penjara dan juru minum yang melupakannya sehingga ia harus menderita lagi selama 2 tahun, kita melihat di sini bahwa Yusuf memiliki sikap yang sama terhadap kakak-kakaknya, juga kepada istri Potifar dan juru minum itu.
tidak ada dendam dan tidak ada pembalasan yang dilakukan sedikit pun oleh Yusuf. Yusuf bisa bersikap membalas dendam dengan kasih, membalas kejahatan dengan kebaikan, itu semata-mata karena ia mau mempraktekkan ajaran firman Allah tentang kasih dalam kehidupan nyata. Di samping itu ia yakin penuh kepada Tuhan tentang pengaturan Tuhan pada dirinya. Dan nyata, pengaturan Tuhan tidak salah. Jika ia tidak dijual, jika ia tidak difitnah, dan jikalau ia tidak dimasukkan ke dalam penjara, tidak dilupakan, bagaimana ia bisa mempunyai kesempatan diangkat oleh Firaun menjadi orang kuat nomor 2 di kerajaan Mesir? Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, "Saudara-saudaraku, janganlah kamu takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Itu yang diimani oleh Yusuf, sehingga ia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi ia memiliki sikap mengampuni karena ia percaya Allah punya rencana yang baik dan luar biasa dalam hidupnya. Dalam 1 Korintus 8 ayat 28 Rasul Paulus mengatakan, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Karena itu saudara, ampunilah seorang akan yang lain, kasihilah seorang akan yang lain, sebab Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni dan mengasihi kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, boleh kami dengarkan dan kami hayati. Ajarkan kami untuk menjauhkan dari kehidupan ini, membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kiranya kami dimampukan oleh Allah untuk dengan kasih mengampuni kesalahan orang, seperti kami mau mengampuni diri kami sendiri. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami secara luar biasa bagaimana Yusuf bersikap dan bertindak di dalam kehidupannya, baik menghadapi saudara-saudaranya dan juga menghadapi orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau pun telah mengasihi kami. Engkau mengampuni kami, sehingga kami pun mau berkomitmen untuk meneladani Tuhan yang terlebih dahulu telah mengampuni dan juga mengasihi kami. Berkati kami dalam keluarga kami masing-masing, belajar mempraktekkan kasih, saling mengampuni, sehingga kami boleh menikmati damai sejahtera dan sukacita yang asalnya dari Tuhan di dalam keluarga kami. Dalam hubungan kami dengan sesama, Tuhan berkenan memberkati kami, sehingga kehadiran kami dimanapun dan kapanpun akan selalu membawa kesejukan bagi setiap orang yang kami jumpai. Kami membawa seluruh tanggung jawab kami, pekerjaan, pelayanan, usaha yang kami tekuni dan yang Tuhan percayakan. Kiranya kami diberikan hikmat untuk mengangkat semuanya. Kami tetap berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami mendoakan
yang sedang bersuka cita karena bertambah umur, baik itu ulang tahun pernikahan dan juga ulang tahun kelahiran, kesuksesan di dalam dunia pendidikan, dan ataupun juga sukses di dalam usaha dan berbagai-bagai tanggung jawab yang mereka lakukan yang boleh terselesaikan dengan baik. Kami percaya itu semua adalah karena kasih sayang Tuhan. Persoalan pergumulan kami di tengah-tengah keluarga, Tuhan melihat kami masing-masing. Kami mendoakan anak-anak yang telah selesai mengikuti ujian, sementara mencari sekolah untuk mereka melanjutkan pendidikannya lagi. Kiranya Tuhan berkenan membuka jalan, memberi kesabaran. Untuk yang telah naik kelas, sementara dalam masa libur, Tuhan memberkati pada waktunya mereka boleh menikmati pendidikan lagi di bangku sekolah dengan penuh sukacita. Kami tetap berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, seluruh aparat negara, dan juga untuk tenaga medis dalam rangka menghadapi COVID-19. Kiranya mereka semua diberikan kesabaran, diberkati dalam segala tanggung jawabnya. Berkati kami Tuhan sebagai anak-anak bangsa, untuk juga bersama bergandengan tangan berkomitmen, memutuskan penyebaran virus corona itu dengan cepat. Tuntun kami sepanjang hari ini. Biarlah apa yang kami rencanakan untuk kami lakukan boleh kami angkat dengan penuh sukacita. Kesuksesan boleh menjadi milik kami Tuhan yang dimuliakan di dalamnya. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan dan sempurnakan doa kami. Kami berdoa kepada Bapa melalui Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita untuk saat ini. Selamat menjalani kehidupan anugerah Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan menikmati berkat yang asalnya juga dari Tuhan. Salam sehat untuk kita sekalian, Tuhan memberkati.